Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazri Ridwan, NIM 123.1900045. Di sini saya akan menjelaskan terkait 5 operasi pengolahan citra yang ditugaskan untuk pengerjaan UAS. Jadi untuk operasi yang pertama itu ada operasi biner atau thresholding. Untuk library yang digunakan itu ada skimage untuk penggunaan data image-nya, lalu ada library NumPy untuk pengolahan array dan data numerik, lalu ada library Matplotlib untuk plotting gambarnya. Ya, di sini variabel eagle itu akan menyimpan data dari metode eagle. Ini metode yang sudah disediakan oleh skimage, dan untuk gambarnya itu seperti ini. Ya. Lalu untuk jumlah baris dan kolomnya itu ada 2019 baris dan 1826 kolom. Atau ini bisa dibilang ininya ya, ukuran gambarnya. Nah, di sini saya membuat sebuah metode atau fungsi yang bernama makeBiner dengan argumen yang pertama itu image-nya apa, lalu di sini nilai threshold-nya. Nah, pertama saya copy dulu atau menduplikat data image-nya ke variabel biner. Lalu saya iterasi sejumlah baris dan kolom. Nah, dalam iterasinya setiap pixel yang memiliki nilai kurang dari threshold, maka pixel tersebut akan diset 0. Nah, jika dia lebih atau sama dengan threshold, maka nilai pixel tersebut akan diset 1. Nah, metode ini akan mereturn image biner yang sudah dikerjakan di iterasi. Lalu di sini saya panggil metodenya. Di sini untuk image-nya saya gunakan image eagle. Lalu threshold-nya itu saya set 70. Dan nilainya itu akan disimpan di variabel new image. Nah, jadi untuk gambarnya hasil thresholdingnya itu seperti ini. Dan ini itu ada ini ya, komparasi antara dua buah image, yang mana yang sebelah kiri itu image asal dan sebelah kanan itu image yang sudah di thresholding. Oke, untuk yang operasi kedua, di sini ada operasi negatif. Jadi image asal itu diubah menjadi image negatif, atau pixelnya itu dibuat kebalikannya atau negatifnya. Jadi untuk library-nya itu ada skimage, lalu ada matplotlib, dan ada numpy. Di sini ya seperti tadi, untuk data eagle itu disimpan ke variabel eagle. Jadi variabel eagle ini merupakan variabel eagle ini merupakan sebuah numpy array tipe datanya. Lalu ini gambarnya ini seperti tadi. Dan ini untuk ukuran kolom dan barisnya. Nah, di sini untuk mendapatkan image negatif, setiap pixel itu dikurangi oleh 255. Nah, 255 ini adalah derajat keabuan
dari sebuah pixel. Jadi rentangnya itu ada di 0 sampai 255. Nah, data pixelnya itu dikurangi oleh 255. Nah, ini karena NumPy array. Ya, ini bisa dilihat ini tipe datanya itu NumPy array. Nah, jadi kita bisa melakukan operasi selayaknya operasi matriks gitu. Jadi di sini pengurangan dengan skalar. Jadi tidak perlu iterasi tiap baris dan kolom. Jadi dengan menggunakan NumPy array di sini bisa langsung melakukan pengurangan ya, seperti matriks. Nah, ini hasil plottingannya. plt.imshow ini statement untuk melakukan plotting terhadap data pixelnya, terhadap image-nya. Nah, image-nya itu seperti ini. Untuk komparasinya seperti ini. Nah, di sini kita membuat ini ya, subplot. Jadi subplot itu dalam satu plottingan itu terdapat beberapa subplot. Di sini ada 2 subplot. Ada subplot yang pertama sebelah kiri dan kedua. Nah, ini AX R 0, indeks 0 ini merupakan subplot untuk image yang pertama, ini untuk image yang kedua. Untuk yang pertama di sini, yang ini itu inputannya itu eagle atau image yang ori, yang image asal, dan CMap-nya itu di set gray. Nah, untuk AXR yang kedua itu menggunakan data image yang baru yang sudah dilakukan negatif, yang sudah menjadi image negatif. CMap-nya itu sama di set gray dan sudah. Lalu untuk operasi yang ketiga di sini ada operasi pengurangan. Untuk library-nya itu ini ada NumPy yang digunakan dan matplotlib serta skimage. Di sini yang diimport itu IO-nya. Jadi ini untuk operasi input dan output. Nah, ini untuk ini ya. Ini untuk mounting Google Drive. Oke. Di sini untuk baris ini itu kita melakukan mounting image yang ada di directory ya ini. Dan ini untuk gambar yang pertama. Untuk gambar pertama disimpan ke variabel Hubble 1. Untuk mounting image yang kedua ini disimpan ke variabel Hubble 2. Nah, di sini untuk gambar image-nya itu seperti ini. Oke, ini seperti tadi ya, ini membuat subplot. Ini untuk subplot yang pertama, AXR 0, indeks ke 0. Di sini menampilkan gambar pertama yaitu Hubble 1 dan yang ini untuk gambar yang kedua. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi untuk ini saya print nilai dari baris dan kolomnya atau ukuran gambarnya. Jadi untuk gambar yang pertama itu ada 872 kali 1000 pixel. Untuk yang kedua juga sama. Oh, maksudnya ini gambar yang pertama dan gambar yang kedua itu sama ukurannya. Nah, untuk melakukan pengurangan, operasi pengurangan, di sini saya membuat metode subtract. Jadi argumennya itu ada image 1 dan image 2. Nah, pertama saya membuat sebuah NumPy array. np.zeros itu membuat NumPy array yang isinya itu nilainya 0. Lalu di sini shape-nya itu saya gunakan shape dari image 1. Nah, ini indeks 0 berarti itu barisnya, indeks 1 itu berarti kolomnya. Nah, ini NumPy array ini saya simpan ke variabel new image. Lalu saya iterasi sebanyak baris dan kolom.
dan saya kurangkan pixel image 1 ke IJ dengan pixel image 2 ke IJ. Lalu hasilnya itu di casting ke integer dan hasil pengurangannya itu disimpan ke variabel sub. Nah, apabila nilai sub ini kurang dari 0 itu diset ke 0. Nah, lalu nilai sub itu disimpan ke ini variabel image yang baru kayak yang ini. Lalu di return new image-nya. Saya panggil di sini inputannya, parameternya itu ada hubble 1 dan hubble 2. Lalu hasilnya saya simpan ke new hubble. Nah, ini untuk membuat subplot. Di sini saya buat 3 subplot. Jadi untuk axar yang pertama itu hubble 1, yang kedua itu hubble 2, dan yang ketiga itu new hubble. Nah, untuk image yang pertama itu seperti ini, image kedua itu seperti ini, dan untuk image ketiga itu yang mana hasil pengurangannya atau subtraksinya itu seperti ini. Jadi terlihat ada titik kecil. Oke, untuk operasi yang keempat, di sini ada penjumlahan image atau concatenating image. Untuk library yang digunakan di sini ada skimage. Di sini yang diimport itu IO-nya. Lalu saya juga mengimport NumPy array dan matplotlib. Nah, di sini untuk image-nya itu saya mounting dari Google Drive. Ini path-nya. Dan saya masukkan ke variabel kamera untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, itu path-nya ini saya mounting, hasilnya simpan ke variabel res. Nah, saya buat subplot untuk menampilkan kedua image, ya image-nya seperti ini. Nah, ini ada informasi mengenai ukuran pixel, ada jumlah baris dan jumlah kolom. Kedua image itu mempunyai ukuran yang sama. Lalu di sini saya membuat metode concat yang argumennya itu ada im1 dan im2. Nah, pertama saya membuat NumPy array yang nilainya 0 dengan ukuran ini baris dari image 1 dan kolom jumlah kolom image 1. Nah, indeks 0 ini mengindikasikan jumlah barisnya, 1 ini mengindikasikan jumlah kolomnya. Lalu saya iterasi sebanyak baris dan kolom. Lalu saya melakukan operasi penjumlahan untuk setiap pixel. Jadi image 1 baris ke I kolom ke J itu dijumlahkan dengan image kedua baris 1 kolom ke J. Lalu saya casting ke integer. Lalu hasil penjumlahannya itu dibagi 2. Nah, apabila hasil concat ini bernilai lebih dari 255, maka nilai concat itu diset 255. Lalu nilai concat itu dimasukkan ke new image, variabel new image, indeks ke I, indeks ke IJ. Lalu dikembalikan atau di return new image-nya. Nah, di sini saya panggil concat dengan inputan kamera dan rise, yang mana ini kamera itu image yang pertama dan rise itu image yang kedua. Lalu hasilnya saya simpan ke variabel new image, lalu saya plotting hasilnya menggunakan plt.imshow dengan cmap gray. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Untuk operasi yang kelima itu ada operasi konvolusi. Di sini untuk library yang digunakan ada NumPy, matplotlib, skimage,
untuk mengambil data gambarnya, dan scipy.signal. Saya import convolve 2D untuk melakukan operasi konvolusinya. Di sini saya ambil terlebih dahulu data dari kameranya, ya, menggunakan data.methodnya kamera, lalu simpan datanya itu ke kamera, variabel kamera. Nah, di sini saya plotting kameranya, maksudnya variabel kamera. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini untuk operasi edge detection, ya, atau pendeteksi tepi, kernel yang digunakan itu di sini saya membuat sebuah numpy array yang isinya itu ya seperti ini, ya. Jadi ini adalah kernel untuk edge detection. Nah, untuk konvolusinya sendiri itu menggunakan metode convolve 2D dengan inputannya itu data kamera atau image yang pertama. Jadi ini numpy array ya. Lalu kernel 1 diinputkan juga. Lalu panggil metode clip. Rentangnya dari 0 sampai 255. Nah, hasil konvolusinya ini disimpan ke variabel cam1. Oh ya, untuk konvolusi sendiri, jadi konvolusi itu merupakan ini, ya, operasi matematika. Jadi, tetapi operasi matematikanya ini itu dilakukan antara dua matriks. Yang satu matriks image dan yang kedua itu matriks kernel. Nah, jadi hasilnya itu image konvolusi. Nah, untuk yang kedua di sini saya akan mengoperasikan konvolusi dengan kernel sebagai berikut. Nah, kernel ini berfungsi sebagai sharpen, jadi mempertajam sebuah image. Nah, ini untuk operasi konvolusinya, inputannya itu masih kamera dan kernelnya itu pakai yang kernel 2. Hasilnya itu saya simpan di variabel cam2. Nah, untuk resultnya di sini saya subplot ketiga buah image yang tersedia. Jadi yang ini itu kamera atau image asal. Yang ini image yang kedua, yaitu hasil dari edge detection. Lalu yang ketiga itu hasil dari sharpening atau penajaman. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Ini untuk image asal, ini untuk edge detection, ini untuk sharpening. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.